Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat, bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara dan saudari-saudari, jemaah salat subuh di Masjid Ubay ibn Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu Pekanbaru, ataupun yang menyaksikan melalui media live streaming dimanapun berada. Alhamdulillah, pada subuh ini Allah izinkan kita untuk kembali berkumpul di sini sama-sama mudarasatul ilmi, sama-sama mengulang-ulang atau sama-sama mengaji, di mana pada pagi ini kita mengaji kitab Aqidatu As-Salaf wa Ashabi Al-Hadis. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang benar dan diberi kekuatan untuk mengikut dengan benar. Oleh itu, mari kita bersyukur kepadanya atas nikmat yang diberikannya. Semoga nikmat ini sentiasa bertambah, terus kita nikmati, sehingga kita senantiasa pula bersyukur kepadanya. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam yang telah mengajarkan agama ini kepada kita dengan sempurna. Mudah-mudahan kita menjadi pengikutnya yang setia dan tidak suka mengadang-adang. Karena memang agama ini dasarnya al-ittiba, mengikut, bukan al-ibtida, yaitu membuat jalur-jalur baru. Mudah-mudahan salawat bersampai pula kepada para ahlul baitnya, para sahabat, para tabi'in, dan siapapun yang ikuti mereka sampai akhir masa. Ma'asyarul kiram, pembicaraan kita terakhir tentang masyiatullah, tentang kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. Semua berlaku atas kehendaknya. Bahwa ada kalimat yang dalam bahasa kita dimaknakan sama, dua kalimat dimaknakan sama, yaitu al-masyiatu wal iradatu. Masyiah dan iradah. Kalau bahasa kita apa artinya? Berkehendak. Allah berkehendak. Tetapi dalam istilah syar'i itu ada perbedaan. Kalau masyiah itu adalah sifatnya kehendak yang bersifat kauni. Bersifat kauni, yaitu tentang kehendak Allah dalam menciptakan. Sedangkan al-irada, kehendak, Anda terbagi dua, kehendak yang bersifat syar'i
yang kalau diikuti Allah ridha, kalau tidak diikuti Allah tidak suka. Itu kehendak Allah secara syar'i menginginkan kita ini menjadi orang taat. Ini kehendak secara syar'i dan Allah tidak menghendaki kita menjadi orang jahat. Tapi ada iradah yang sifatnya kauni, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan atau berkehendak ini menjadi ahlul jannah, ini menjadi ahlul an-nar. Tapi apakah Allah suka dengan ahli surga? Iya. Tapi apakah suka dengan ahli nar? Tidak. Jelas? Nah, ya, tapi yang berlaku kehendaknya dia. Lalu kok bisa dia yang menghendaki tetapi kok diazab? Maka Allah jawab, saya sudah berikan kepada kalian untuk memilih jalan yang terang benderang atau ingin jalan yang kelam atau abu-abu. Ditunjukkan kepada kita. Ditunjukkan kepada kita, ini jalanku, hadhihi sabili. Ya, ini jalan yang telah disebutkan dan didakwakan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Oh, mungkin dia tidak jujur menyampaikan. Kalian sudah paham sekali bahwa yang menyampaikan itu Nabi yang tak pernah berdusta sama sekali. Oh, kami semua orang kan bisa saja mengaku-ngaku. Ada bukti mukjizat yang seperti kata Nabi SAW, tidak seorang Nabi pun diutus kecuali diberi mukjizat yang sebenarnya dengan mukjizat itu setiap kaum itu beriman. Ma min nabiyyin illa wa'utiya ma mithlu amana bihin nas. Tidak satu orang nabi pun kecuali diberi mukjizat yang membuat orang seharusnya beriman. Kan mereka minta. Misalnya Isra Miraj. Datang, kalau kau betul ke Baitul Maqdis, sebutkan kepada kami berapa tiangnya, berapa pintunya, dan ini semuanya. Lalu Nabi sebutkan detailnya. Ini. Padahal Nabi sebelumnya belum pernah ke Baitul Maqdis. Nah, lalu Nabi tunjukkan seperti di depan mereka dia sendiri. Tidak juga mereka percaya. Mereka minta lagi, kalau kau benar tolong belah tu rembulan. Sah? Lalu mereka, Allah berikan pula mukjizat itu pada Nabi alaihissalatu wassalam. Naam, diberikan sehingga rembulan itu Jabal Abil Qubais berada di antara dua belahan bulan itu. Percaya mereka? Tidak juga. Tidak juga. Sampai-sampai mereka minta pula sama Allah SWT. Ini ujian, Allah nak diujinya pula. Gitu kan. Kalau benar Muhammad ini turunkan hujan batu dari langit katanya. Allah berikan tak? Kenapa tak? Ya kalau udah turun hujan batu dari langit mati mereka semua. Allah tak menghendaki itu. Lalu Allah berikan Al-Quranul Karim. Bukti juga bahwasanya coba kalau kalian tak percaya ini dari Allah SWT, datangkan semisalnya. Karena kalian ahli bahasa Arab, ahli bayan, ahli balaghah, ahli syair. Kalian bilang kan Muhammad penyair. Nih, tiru. Loh betul. Ternyata mereka tidak sanggup mendatangkannya. Beriman juga? Enggak. Berarti salah Allah mengazab mereka? Salah Allah mengazab mereka? Enggak. Sudah diberikan. Faman syaa falyu'min wa man syaa falyakfur. Siapa yang mau ini beriman, siapa tidak silakan kafir. Jelas? Kan sudah misalnya kita kalau misalnya orang yang melakukan dosa, ini balasan. Orang melakukan pahala, ini imbalannya. Terus antum pilih bikin dosa. Bikin dosa di tempat yang saya berkuasa, maka saya hukum antum. Walaupun kamu sebenarnya bisa saya cegah, tapi tidak. Allah SWT berikan kebebasan untuk memilih supaya antum tidak menuduh terpaksa melakukannya. Terpaksa melakukannya. Maka Allah berikan masyiah itu. Nah, kita selesai dalam masalah ini. Nah, kalau memang semuanya berlaku atas kehendak Allah. Atas kehendak Allah. Ada orang bertanya, kan sudah ditakdirkan saya jadi ahli surga dari ahli neraka. Betul kan? Semua mengatakan saya sudah
takdirkan, kenapa lagi beramal? Sah? Betul? Terus tinggalkan amal. Antum sudah tahu. Orang yang beramal, ini bagiannya. Orang tak beramal, ini pula hukumannya. Antum pilih yang beramal atau tidak? Hah? Beramal. Tapi saya nggak tahu. Tidak tahunya antum hasil dari atau akibat terakhir yang akan antum tempuh. Akan antum membuat tidak mau bekerja. Ustaz, antum menikah. Tahu tidak akan punya anak 2 atau 3? Nggak tahu. Karena nggak tahu, akhirnya tidak nikah. Hah? Entah punya anak, entah tidak. Akhirnya tidak mau menikah. Gitu. Pokoknya nekat aja. Nikah dulu gitu kan. Nikah dulu. Nanti kalau satu tidak cukup, mana bisa bang. Itu hawa saja itu. Nah. Iya. Yang penting, kita bekerja sekarang. Tahu nggak akan berhasil? Nggak tahu. Kalau ini yang dipakai nanti, antum jadi orang gagal selalu. Gagal masuk surga, gagal menikah, gagal sekolah, gagal bekerja, gagal berkebun, gagal bertanam. Apa sebab? Saya tidak tahu hasilnya. Saya tidak tahu hasilnya. Terserah saja pada takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sukses dengan cara begini? Ada orang sukses? Tidak. Ternyata Nabi kita alaihissalatu wassalam, orang yang paling sukses. Tahu dia bahwa sesungguhnya dia masuk surga. Nabi masuk surga benar. Ini ada yang ragu sekarang nih. Nabi sendiri belum tentu masuk surga katanya. Ya orang ragunya diikuti. Kita jangan ikuti orang yang ragu. Kita ikuti orang yang yakin. Orang ragu dia sendiri aja tidak yakin. Cuman nak ngikutinya. Jelas, walaupun ilmunya tinggi, orangnya hebat, cerdas, tapi sendiri ragu, orang beragunya diikuti. Kita harus ikuti orang yang yakin. Nabi SAW menunjukkan pada kita bahwasanya walaupun beliau dijamin masuk surga, tapi beliau beramal atau tidak? Beramal. Jadi tidak menyerah begitu saja, karena Allah tidak suka yang seperti itu. Ma'asyarul kiram. Nah sekarang Syekh membahas masalah awaqibul ibadi mubhamah. Yaitu awaqib jamu aqibah. Aqibah ma ba'da syai'. Sesuatu yang terjadi setelah melakukan sesuatu. Akibat. Akibat datang di depan atau di belakang? Alhamdulillah. Akibat dari kamu belajar, kamu jadi orang berilmu. Akibat kamu ragu, kamu tidak mau beramal. Jadi akibat. Akibat kamu beriman, kamu masuk surga. Akibat kamu ragu, kamu pun masuk neraka. Orang ragu masuk surga? Tidak. Maka tidak boleh ragu. Tidak boleh ragu. Orang beriman mesti kokoh. Mesti kokoh. Entah benar, entah tidak. Ini Nabi SAW beriman tidak dia? Orang yang ragu, entah Nabi itu benar, entah bersalah, boleh tidak masuk surga? Tidak, harus yakin. Nah. Cuman keyakinan kita seperti ini, ma'asyarul kiram, akhir daripada perjalanan hidup ini, tahu tidak kita? Tidak. Tidak tahu kita. Makanya awaqibul ibadi mubhama. Akhir, akibat atau akhir dari seorang hamba itu mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan tidak Islam, itu tidak diketahui. Ini maknanya kita tidak bisa menghukumi seseorang yang mati. Ya, mati secara satu persatu, individu per individu. Si fulan mati dalam keadaan beriman, si fulan mati dalam keadaan kufur, si fulan mati dalam keadaan munafik, fulan mati dalam keadaan syirik. Tidak bisa kita ketahui. Sehingga dari situ kita tidak mengatakan syekh saya pasti masuk surga. Atau syekhnya sebulan mesti masuk neraka. Makanya ketika kita membaca fa inna kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar,
Kita mengatakan itu bukan kita panitia surga neraka seperti yang diklaim orang. Enggak. Ini perkataan Nabi SAW bahwasanya setiap bid'ah itu membawa kesesatan dan orang tersesat dia disuruh ke surga tapi tersesat jalannya sampai ke surga. Tuh, kalau tidak sampai surga kemana sampainya? Ke neraka. Jelas? Bukan maknanya kita menghukum setiap orang berbuat bid'ah otomatis masuk neraka, enggak. Sebab kita tidak tahu akhir hayatnya atau keputusan akhir Allah nanti di akhirat. Apakah dia diampuni atau tidak, atau mungkin Allah kan berlaku ditimbang amal kita kan? Ditimbang enggak? Ditimbang. Misalnya dosa bid'ahnya dia mendapat 1000 dosa. Tapi dia punya amalan. Misalnya menjalin silaturahim. Tidak pernah menggibah orang. Sah? Jelas? Tidak percaya nampak ini. Lain mananya. Kalau gitu jadi ahli bid'ah aja kita. Janganlah Syekh. Janganlah. Nanti kalau kita buat juga hitungan, ini orang mencuri, korupsi misalnya. Ini kan dosa besar, betul kan? Dosa kecil, dosa besar. Masya Allah, dosa besar. Tapi kan tidak dipotong tangan. Ada yang bertanya ke saya, koruptor tidak potong tangan Ustaz? Tidak, saya bilang. Wah, kalau gitu jadi korupsi, jangan saya bilang. Dia tidak potong tangan, tapi potong leher saya bilang. Mana yang besar, potong tangan, potong leher? Iya. Jadi koruptor memang tidak potong tangan, karena dia tidak mencuri. Tapi bisa potong leher. Antum pilih potong tangan, potong leher. Tidak ada yang pilih kan? Nah, makanya jangan. Nah, yang dekat-dekat itu. Nah, kalau gitu, lalu kita katakan, masuk surga atau masuk neraka? Saya nggak tahu. Tidak bisa saya pastikan. Jelas? Kalau gitu korupsi aja lah kita usah. Jangan ya sih. Sudahlah dosa lain masih banyak, tambah lagi dosa. Bukan itu maksudnya. Kita nggak tahu, mungkin dia memang korupsi misalnya. Tapi ada amal-amal besar yang kita tidak melakukannya. Mungkin baktinya kepada ayah dan ibunya. Kemudian tauhidnya tidak bercampur dengan kesyirikan. Dia mungkin tidak ada berbuat bid'ah. Keyakinannya murni di atas sunnah Nabi SAW. Cuman korupsi sunnah juga. Bukan. Dia korupsi. Di sini. Kena dia. Makanya, mana yang lebih besar? Dosa syirik daripada dosa korupsi? Walaupun syirik kecil. Sekalipun syirik kecil. Syirik kecil lebih besar dosanya daripada korupsi. Jelas? Nah, ketika dia menjaga tauhidnya, maka dosa ini Allah ampuni. Lalu kalau gitu kita buat dosa bersama-sama, jangan. Karena kita tidak tahu diampuni atau tidak. Iya, jangan berspekulasi. Mungkin diampuni, mungkin. Tapi apakah pasti? Pasti tidak. Oleh sebab itu, jangan coba-coba sengaja berbuat dosa. Kalau terbuat, segera tobat. Selesai. Segera tobat. Terbuat, langsung tobat. Jangan nunggu kiri kanan dulu. Nah, si Anu belum tobat juga, masa saya tobat? Jangan. Dia tak akan ditanya, kita tidak tanya tentang kita, dia hukuman dia sendiri, kita sendiri. Jelas? Naam. Ma'asyul kiram dirahmati Allah. Naam. Jadi kita tidak tahu apa hasil belakangnya. Naam. Nah, untuk itu ada suatu masalah nanti seperti yang akan disebutkan Syekh di sini. Boleh tidak mengatakan saya beriman insya Allah? Beriman insya Allah. Boleh atau tidak? Kok dibahas pula masalah ini? Karena memang ada aliran-aliran menyimpang yang tak membolehkan itu. Makanya supaya antum jangan menyimpang diingatkan. Ini kan kitab-kitab ulama itu lahir karena apa? Karena ada penyimpangan. Dulu zaman Nabi, sahabat, ada kitab-kitab lain selain Al-Quran dan hadis?
Ada enggak? Apa sebab? Masa itu dibacakan ayat mereka sami'na wa ata'na. Dibacakan hadis mereka sami'na wa amanna wa fahimna. Habis itu rusak pemahaman orang. Rusak pemahaman orang. Mulai lahir ilmu-ilmu qawaid. Rusak bahasa orang. Lahir ilmu-ilmu bahasa Arab. Ilmu adat lahir. Rusak kemampuan orang membaca huruf yang tidak bertitik, tak berbaris. Lahir ilmu-ilmu dhabt, ilmu nahu dan sarf, rasm. Dulu kan tak berbaris, tak bertitik kan? Kenapa nanti baca saya? Hah? Di zaman Nabi, orang nulis bahasa Arab pakai titik atau tidak? Tak ada titiknya. Ada papan tulis? Oh enggak, nanti tulis dinding tak bisa pula ya. Jadi misalnya Anas itu ditulis saja alif, kemudian nun tak bertitik, sin tak bertitik. Dulu orang langsung paham maknanya Anas. Pasti tidak salah orang itu. Tapi ketika sudah mulai pengetahuan orang semakin rendah, akhirnya ada yang baca ates. Karena ada orang Indonesia di situ yang baca, akhirnya dibacanya ates. Ada pula yang baca karena orang Turki misalnya. Akhirnya untuk menghindari itu maka dikasih titik bahwa ini bacanya Anas. Ada yang baca Ais karena dia jual es krim. Ais, nah. Jelas? Makanya lahir ilmu ad-dhabt wal rasm, yaitu mendabit kata atau huruf. Dulu orang enggak lancar baca lancar. Habis itu dulu orang kalau fa'il marfu, mansub, anak maf'ul mansub, enggak salah mereka. Daraba Zaidun Amran. Enggak salah mereka baca. Tapi ketika dah lemah pula bahasa Arab, akhirnya mereka membaca kadang-kadang daraba Zaidan Amrun misalnya dan sebagainya, maka lahir lagi ilmu i'rab. Ilmu i'rab atau disebut dengan ilmu nahwu. Jelas? Jadi semakin banyak alat keluar, semakin hebat ilmu kita atau semakin kurang? Semakin kurang. Datang ulumul Quran, datang ulumul hadis. Dulu orang dengar si fulan mengatakan haddatsana fulan qala haddatsana sampai Nabi alaihi wasallam, mereka tidak perlu ilmu jarh ta'dil karena mereka hafal siapa si fulan. Lalu belakangan orang sudah tidak tahu lagi siapa si fulan. Kadang-kadang Anas bin Malik aja dia enggak tahu. Anas ibn Malik saja dia enggak tahu. Apalagi Malik bin Anas. Anas bin Malik aja tahu, apalagi Malik bin Anas. Nah, dia tidak bisa membedakan Muhammad bin Idris Ibnul Munzir Al-Razi dengan Muhammad ibn Idris ibn Syafi'i Ibn Abbas Al-Syafi'i. Tidak bisa dia bedakan. Namun sama. Akhirnya lahir lagi ilmu Rijal. Jelas? Ini tak tahu ini thiqah atau bukan thiqah. Akhirnya lahir lagi ilmu jarh wa ta'dil. Jadi kita ini hari ini alatnya banyak. Alatnya sangat banyak. Maka apa sebab? Karena ilmu kita rata-rata harus masuk bengkel. Ilmu kita harus masuk bengkel. Makanya lahir ilmu akidah ini. Kenapa diingatkan ini? Karena di sana ada Murji'ah. Di sana ada Al-Kullabiyah. Ada Asy'ariyah wal Maturidiyah yang tidak memasukkan amal dalam iman. Sehingga tidak boleh istisna. Tidak boleh mengatakan saya insya Allah beriman, tidak boleh. Jelas? Oleh itu kaum muslimin semua akan dibahas oleh Syekh. Qala rahimahullah ta'ala wa ya'taqidu wa yashhadu ashabul hadis. Ashabul hadis yaitu mereka yang mengamalkan hadis, bukan perawi hadis. Sudah kita ingatkan di awal pelajaran kita yang disebut dengan ashabul hadis, ahlul hadis bukan pakar hadis, tapi mereka yang mengamalkan hadis, bukan
menjadikan hadis hanya sekadar jembatan, bukan. Mengamalkan hadis. Seperti apa kata hadis? Kalau berita itu yang diyakininya. Kalau perintah itu yang diamalkannya. Kalau dia larangan itu yang tinggalkan. Itu yang ashabul hadis. Seperti apa kata hadis, itu dia kerjakan. Tapi ada orang pakai hadis, tapi lahirnya hadas. Bisa? Bisa enggak? Dengan hadis melahirkan hadas. Hah? Dengan hadis bisa enggak melahirkan hadas? Subhanallah. Ini perlu contoh nampaknya. Hah? Perlu contoh. Ya, misalnya. Kalau bikin contoh, tonton mulai lain mandang saya. Ya, lain mandang. Ini semua bid'ah aja menantum katanya. Apa contohnya? Dari sebuah hadis lahir amalan hadas. Apa contohnya? Zikir, Masya Allah. Apa contoh zikir yang... Ada zikir. Zikir, hadis banyak sekali menyuruh kita berzikir. Betul. Lalu orang pun mengarang-arang zikir. Misalnya tawaf. Disuruh tidak berzikir? Disuruh berzikir? Iya. Baik. Berdasarkan suruhan berzikir itu, orang mengarang zikir putaran pertama, zikir putaran kedua, zikir putaran ketiga, zikir putaran keempat, dan sampai ketujuh. Kadang-kadang gara-gara tidak hafal, akhirnya lupa tawafnya sedang di mana. Paham tak? Karena baca buku, udah sampai ke sofa. Itu ya. Padahal dia harus menjaga posisi Ka'bah harus sebelah kiri terus. Karena apa? Karena niat baik membantu orang membaca zikir, akhirnya terjadi kejadian buruk. Nabi sudah bebaskan, berzikirlah apa yang kalian mudah berzikir dengannya. Lalu dikarang oleh orang zikir putaran pertama. Niatnya baik atau buruk? Baik. Hasilnya baik apa buruk? Buruk. Jadi tidak semua niat baik menghasilkan amalan yang baik. Karena apa? Karena dengan hadis lahir hadas. Jelas? Apa yang sekarang viral? Apa lagi? Baru-baru ini orang viral berdebat gara-gara itu. Al-Fatihah. Al-Fatihah. Masa anda paham itu? Al-Fatihah. Nah, meresmikan bangunan, Al-Fatihah. Ngubur orang, Al-Fatihah. Orang lahir, Al-Fatihah. Buat nama, Al-Fatihah. Tukar nama, Al-Fatihah. Dan sebagainya. Dari hadis. Utita binurain abshir. Utita binuraini lam yu'tahuma nabiyyun qablak. Fatihatul kitab wa khawatim suratil Baqarah. Kamu diberi dua cahaya yang tidak diberikan kepada nabi-nabi sebelummu. Apa itu? Al-Fatihah, Fatihatul kitab wa khawatim suratil Baqarah. Lalu dari hadis ini diambil pemahaman, mengambil barakah dari Al-Fatihah. Maka setiap kejadian, setiap majelis dibuka dengan Al-Fatihah. Orang mati, Al-Fatihah. Orang hidup, Al-Fatihah. Nak belajar, Al-Fatihah. Masyaallah kiram dirahmati Allah SWT. Taib, hadis kan sebenarnya satu paket antara Al-Fatihah dengan dua ayat terakhir surat Al-Baqarah. Kenapa Al-Fatihah saja? Kalau Ahmad bilang paket combo katanya. Paket combo. Harusnya kan dua kata Nabi. Fadilatnya lan taqra biharfin minhuma illa u'titahu. Tak kau baca sehuruf pun dari keduanya. Mana keduanya? Al-Fatihah dengan akhir surah Al-Baqarah. Harusnya Al-Fatihah habis itu
Al-Baqarah. Harusnya kan. Tapi kenapa Al-Fatihah saja? Itu tandanya karena apa? Tidak mengambil petunjuk teknis dan pelaksanaan dari Nabi alaihissalatu wassalam dan para sahabatnya. Dari hadis, iya. Tetapi karena dipahami tidak menurut konsep Nabi alaihissalatu wassalam, akhirnya menjadi hadis. Dah nampak tak? Tambah lagi. Tapi jangan salah paham tuan-tuan. Dilarangnya kita baca Al-Fatihah. Justru kita yang nyuruh orang selalu baca Al-Fatihah. Makanya kita undang orang sampai, bukan undang, kita ajak orang. Kalau sholat di mana? Di masjid. Berapa kali? 5 kali sehari semalam. Supaya orang selalu baca Al-Fatihah. Jangan nunggu orang mati aja baca Al-Fatihah. Semasa hidup banyak baca. Kita hasung orang untuk selalu mendirikan sholat sunat. Kita hasung dulu orang ketika sakit sebelum pikirannya ke dokter, berpikir dulu untuk meruqyah diri dengan Al-Fatihah. Dan kita undang orang untuk selalu mengaji dan mempelajari Al-Fatihah. Untuk selalu membaca Al-Fatihah. Cuman jangan dijadikan ritualitas khusus yang memerlukan dalil-dalil khusus. Berasa? Berarti bid'ah Ustaz. Nah, itulah kalau jangan bilang bid'ah, tapi tidak ada dalam sunnah. So kalau bilang bid'ah panas telinga gitu Ustaz. Bukan orang kita aja dibilang ahli bid'ah, marah enggak antum? Syekh, antum saya bilang ahli bid'ah, marah enggak? Nah, di sini aja enggak marah, nanti di luar susun kekuatan. Dia bilang, semua orang kita, tidak ada yang rela dibilang bid'ah, betul itu. Makanya jangan bikin, biar kalau orang tidak suka. Usahakan tidak melakukan bid'ah. Makanya dia ilmu dulu sebelum dikerjakan. Sebelum dakwakan. Kalau sudah diamalkan, payah meninggalkan saya. Sebab sudah aku terima. Ini kan aku terima. Ya, aku terima ini sebagai suatu amal. Apalagi kalau sudah diikuti oleh orang ramai. Allahumma musta'an. Ala kulli hal. Ikan salah paham tak? Al-Fatihah sejak ini jangan ditinggalkan. Semakin banyak kita baca dan pelajari. Dan yang paling penting pahami dan yakini. Nah, ini kita bilang Al-Fatihah meliputi tauhid dengan ketiga sisinya. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Ini baca Al-Fatihah sering, cuman isi tauhid itu diingkarinya. Sehingga dipitnahlah tauhid ini tauhid trinitas. Menganggap Allah itu 3 katanya. Subhanallah. Kalau gitu mana pula dalilnya? Sifat 20 itu ada dalilnya kan? Tidak ada juga. Kalau minta dalil satu persatu masalah baru, ya tidak ada. Itu lebih enggak ada pembatasan itu. Kalau ini memang ada sebenarnya. Memang ada. Misalnya sifat maujud dalam Al-Quran hadis, ada enggak? Ada enggak? Antum enggak hafal sifat 20 sih? Wujud, kidam, baqa, mukhalafatu lil awadis. Ada enggak dalilnya dalam Al-Quran? Ada dalam hadis? Wujud ada. Allahu mawjudun bila makan. Enggak ada. Kalimat mawjud itu enggak ada. Tapi dijadikan sifat bagi Allah. Dan kita tidak ada masalah. Memang Allah ada kok. Nah, adanya Allah, adanya makhluk sama enggak? Ya laisa kamitslihi syai'un. Maka kita katakan kalau di sini makhluk maujud, Allah maujud, padahal tidak sama, kita katakan pada sifat yang lain. Tapi antum ketika wujud antum terima, tetapi ketika Allah menyebutkan tentang dirinya bersifat di atas, antum tidak terima. Karena kalau ada berarti harus ada zat, harus punya ini dan itu. Kalau gitu Allah ada juga harus begitu-gitu. Tetapi kenapa sebagian terima, sebagian tidak? Intinya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahwa ashabul hadis adalah yang mengamalkan hadis. Yang mengamalkan hadis. Nah. Jadi ashabul hadis anna awaqibal ibadi mubhamah. Bahwa akhir perjalanan hamba itu mubhamah. Tidak diketahui.
Tidak ini kaidah asalnya. Makanya tidak bisa kita hukumkan la yadri ahadun bima yukhtamu lahu. Tak seorang pun tahu bagaimana kesudahan dari hidupnya. Walaupun katakan disuruh Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan kita berusaha untuk itu. Tapi apakah semua orang ditutup hidupnya dengan muslimun atau tidak? La nadri. Tidak tahu. Wala yahkumu li wahidin bi ainihi annahu min ahlil jannah. Dan tidak bisa dikatakan seseorang langsung ditunjuk si fulan ahli surga. Wala yahkumuna ala ahadin bi ainihi annahu min ahlin nar. Dan tidak boleh menghukum seseorang secara individu langsung bi'ainihi orang ini si fulan disebut nama dia penduduk penduduk neraka li'anna dzalika maghibun anhum au mughayyabun anhum karena itu tidak gaib bagi mereka, tidak nampak oleh mereka. Artinya ilmu ini ilmu gaib yang tahu hanya Allah tabaraka wa ta'ala. La ya'rifuna ala ma yamutu alaihi insan. Mereka tidak mengetahui apakah manusia itu mati dalam keadaan Islam, ala Islam, am ala kufur atau dalam kekafiran. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Tentu saja ini kaidah asal. Kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan si fulan di surga, si fulan masuk neraka. Misal, Nabi Ibrahim masuk surga atau masuk neraka? Hah? Ada dalilnya? Ada dalilnya? Hah? Ada dalilnya? Berapa dalilnya? Seluruh nas syar'i menunjukkan Nabi Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Apa makna Khalilur Rahman? Kekasih dekat Allah SWT. Baik, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ahli surga atau ahli neraka? Surga. Ada dalilnya? Hah? Iya, berapa dalilnya? Bejibun dalilnya. Bahwa Nabi SAW adalah bahkan beliau orang pertama masuk surga. Ana awwaman insyaqqa anhul qabr. Saya orang yang pertama keluar dari kubur nanti. Berarti Nabi dikubur? Berarti Nabi sekarang keluar dari kubur? Nah, itu masalahnya. Jadi dalil membatalkan semua klaim bahwa Nabi setelah dikubur keluar lagi dari kuburannya. Kan banyak tuh datang ke Madinah sebentar, qomat kamit, tiba-tiba Nabi keluar. Masya Allah, banyak juga yang percaya dongeng-dongeng seperti itu. Banyak yang percaya dongeng-dongeng seperti itu kaum muslimin. Itulah masalahnya gulu terhadap syekh, sehingga apapun dikata syekhnya benar. Dan syekh ini tidak tahu dia bahwa akibat dari kebohongannya itu akan dia tanggung nanti di akhirat. Na'udzubillah. Ya. Asal dengan qomat kamit sebentar aja langsung ketemu Nabi. Hawa 15 tahun di situ. Qomat kamit terus, tidak ada keluar Nabi SAW. Bisa baca selawat berapa banyak kita baca selawat, hadis berapa banyak kita tamatkan di Raudhah. Orang sekarang pakai aplikasi masuk Raudhah kan. Dulu kami tiduran di Raudhah. Tapi tidak pernah Nabi keluar man. Ada. Kalau saya nak klaim, pasti saya lebih dipercaya orang kan. Antum tidak percaya gara-gara ada pakai sorban ya. Besok saya pakai sorban lagi. Pakai jubah 4 lapis. Ini kan itu masalahnya. Pakai sorban, pakai jubah 4 lapis, habis itu jalan kayak semundak dimati diinjak buat. Ya akhi, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nabi SAW nanti awal meninsyaqal angkul qabr. Yang pertama nanti keluar dari
kuburannya. Kemudian yang pertama yaqra'u awwalu man yaqra'u babal jannah. Yang pertama mengetuk pintu surga. Oleh sebab itu ketika ada orang yang bertanya ke saya, "Ya Ustaz, mesti kita ikut Nabi dalam segala hal?" Akhi, na'am. Terus Nabi kan orang Arab. Kita orang Indonesia. Ya akhi, agama ini tidak membedakan antara orang Arab dengan orang Indonesia. Terus kenapa harus ikut Nabi? Saya katakan, siapa yang pertama masuk surga? Nabi. Antum kena dekat-dekat dengannya atau tidak? Hah? Ya biar nak cepat masuk surga pasti yang dekat dengannya. Kalau antum, dia pergi ke kanan, antum pergi ke kiri, semakin dekat dengan beliau. Beliau maju lurus ke depan, antum lama berhenti di jalan, dekat dengan beliau. Nanti rombongan paling akhir. Nabi sudah di dalam, awak masih terperangkap pula di jalan, ada pemeriksaan. Ada pemeriksaan. Kamu banyak menyimpang jalannya. Ini yang dibuat Nabi, ini yang kau buat. Ini yang disuruh Nabi, ini yang kau lakukan. Lain yang dibuat, lain yang disuruh, lain yang dibuat. Lain yang beritakan, lain yang diyakini. Cepat bersama Nabi. Hah? Nah mungkin semakin jauh untuk Nabi. Makanya agama ini disuruh kita mengikuti. Bukan merintis jalan baru. Ya, semakin antum mengikuti dan taat, maka semakin menjadi orang sedekat dan hebat. Nasallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar itu menjadi orang hebat karena dia taat mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam. Selalu mereka akan melakukan sesuatu, selalu di stop oleh yang lain. Ini dibolehkan Nabi atau tidak? Dibuat Nabi atau tidak? Diperintahkan Nabi atau tidak? Mereka orang hebat. Mana hebat? Abu Bakar daripada Profesor Abu Bakar. Serius? Mana lebih hebat? Abu Bakar Siddiq. Mana cerdas? Abu Bakar Siddiq. Mereka orang-orang hebat. Tapi hebatnya di mana? Karena taat mengikuti langkah Nabi SAW. Bukan karena dia berkreasi yang tidak dilakukan Nabi SAW. Ya culai klaim sebagian orang dia mengumpulkan Al-Quran. Tidak ada zaman Nabi Al-Quran. Ini omong kosong seperti ini. Tidak perlu dilayani sebenarnya. Al-Quran dicatat zaman Nabi. Dicatat zaman Nabi. Al-Quran dicatat tidak di zaman Nabi? Dicatat. Kemudian di zaman Abu Bakar dikumpulkan dengan apa? Dicatat atau dengan dicetak? Dicatat. Jadi yang dilakukan Abu Bakar menyimpang dari yang dilakukan Nabi? Tidak. Berarti mengulang yang sudah dilakukan Nabi SAW, yaitu boleh mencatatkan Al-Quranul Karim. Jelas? Nah, jadi itu bukan sesuatu yang diada-ada. Nasallallahu alaihi wasallam. Taib. Nah, kalau kita enggak tahu kecuali yang ada dalilnya. Abu Bakar di surga? Yakin? Kenapa yakin? Karena sahih dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Pak Abu Bakar, ini mohon maaf kalau ada yang nama Abu Bakar, saya tidak maksud orang tertentu ya. Kalau ada Pak Abu Bakar di sini, saya ganti Pak Dasman lah biar selamat saya, nanti tersinggung pula Pak Abu Bakar kan Pak Dasman. Pasti masuk surga. Ya Allah ya Rabb. Ya memang ilmu itu harus buat kita berani. Tidak pasti. Jelas? Tapi berharap. Ya berharap. Berharap. Ya, makanya Abdullah bin Mas'ud kalau kalian radhiyallahu anhu mengatakan kalian ikuti yang sudah mati, dah pasti. Maksudnya yang pasti husnul khatimahnya, bukan yang sembarang mati saya. Maksudnya yang mati di atas Islam. Siapa maksudnya? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum dan sahabat-sahabat yang lain. Kalau saya kan belum tahu, kata Abdullah bin Mas'ud masih hidup. Makanya kalau kalian nak ikut yang sudah pasti dalam keadaan Islam. Paham tak? Makanya Abdullah bin Mas'ud selalu mengarahkan orang berilmu seperti ilmu mereka yang husnul khatimah tadi. Bukan mengada-gada yang baru. Maka setiap ada yang baru Abdullah bin Mas'ud selalu mengingkarinya. Belum lagi kering. Belum lagi pecah bejana-bejana Nabi. Belum lagi lusuh baju-baju Nabi. Kalian sudah melakukan hal-hal seperti ini. Apakah kalian lebih hebat dari Nabi SAW? Atau adakah ajaran Islam yang belum diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi
Dia ingkari. Nah, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi walizalika yaqulun, oleh sebab itu ahlus sunnah wal jamaah mengatakan inna mu'minuna insyaallah, kita insyaallah beriman. Tapi apakah maknanya insyaallah beriman ini seperti insyaallah-nya orang Indonesia? Tahu enggak antum insyaallah-nya orang Indonesia? Saya ada pengalaman betul itu. Kalau sabu insya Allah ya jangan berharap. Nah. Iya, buktinya ketika saya bilang, Ustaz, bisa Ustaz, insya Allah. Dia ulang-ulangnya terus. Bisa Ustaz, insya Allah. Bisa Ustaz, rupanya insya Allah dalam pengertian kita, rencananya enggak jadi. Baru setelah saya bilang, ya jadi. Nah, baru diam. Padahal Allah taqulanna syai'in inni fa'ilun dzalika ghadan illa ayyasha Allah. Insyaallah itu maknanya berazam melakukan. Makanya sering dengan jamaah haji, ya kan orang kampung kita kan kita khidmat kalau musim haji atau umroh kan, man bisa bantu nenek besok pergi belanja. Nah, jam berapa nih? Nah, selesai sholat subuh besok sarapan, sekira jam 8 lah. Saya bilang insya Allah. Insya Allah. Rupanya nagu dia dengan insya Allah saya itu. Awak dah tunggu-tunggu sejak jam 7:30 kan? Ya, 7:30. Tunggu sampai jam 10. Dan muncul-muncul nenek itu. Habis itu malam selesai isya saya datangi lagi baru ketemu. Apa enggak jadi tadi pagi nek? Kan antum bilang insya Allah katanya. Itulah modelnya. Itu sering jadi. Nah, kalau insya Allah begini tidak boleh kita katakan. Kalau ini maknanya insya Allah ragu tidak boleh. Saya beriman insya Allah tidak. Makanya sahabat ditanya, antum mu'minun? Qala nu'minu billah. Seperti yang ditanyakan kepada subhanallah salah seorang tabi'in, Muhammad bin Sirin rahimahullah ta'ala, sayyidut tabi'in, katakan kepada dia, anta hal anta mu'minun anta? Qala amantu billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa qadari khairihi wa syarrihi wa usalli wa asum ila akhir maqal. Saya beriman. Dijawabnya begitu. Saya beriman pada Allah. Ini tidak boleh ragu. Kalau usulul iman, tidak boleh kita ragu. Bahwa saya pasti beriman pada Allah, pasti beriman pada malaikat. Tapi yang mereka maksud adalah istikmalul iman, kesempurnaan iman, yaitu amalan-amalan kita. Salat tadi, tak berapa persen kita khusyuknya. Itulah bedanya ahlus sunnah. Ahlus sunnah menjadikan amalan bagian dari iman. Sedangkan ahli ghairi sunnah, ahli yang bukan sunnah, mengatakan amalan itu tidak bagian dari iman. Seperti orang Murji'ah mengatakan imannya iblis, imannya, tahu iblis? Hah? Iblis tidak tahu ya Allah ya Rabbi. Tidak kenal antum? Kenal baik? La haula wala quwwata. Imannya iblis, imannya Fir'aun sama dengan imannya Abu Bakar bagi mereka. Karena iman itu qaulun wa tasdiq. Hanya membenarkan dalam hati, mengucapkan dengan lisan. Iblis beriman tak pada Allah? Beriman. Dia akui tidak dia bahwa Allah ada sebagai Tuhan? Dia akui. Terus? Menurut antum iblis kafir atau tidak? Dia mengakui, cuman tidak mengikuti perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada amalan yang kalau dilakukan menyebabkan kita keluar dari Islam. Contohnya, orang yang mengingkari wajibnya salat. Allah bilang wajib salat, dia bilang salat enggak wajib. Kafir enggak?
Antum tukang kafirkan orang ya? Panitia kekafiran? Enggak. Ya memang. Makanya kalau ada orang yang mengatakan saya tetap sholat, walaupun saya tidak yakin sholat itu wajib, enggak usah sholat lah bang. Enggak usah sholat. Sebab antum mengingkari kewajiban sholat itu membuat seluruh amalan abang tidak guna dalam Islam. Jelas? Sebab sepakat ulama Islam semuanya, orang yang mengingkari kewajiban salat, hukumnya tidak usah salat. Tidak usah salat, tidak usah puasa, tidak usah haji. Ya, tidak usah hidup. Ya, Allah musta'an. Seluruh kebaikannya gugur semuanya. Apa sebab? Karena dia sudah menyandang gelar kaf, alif, fa, ra. Inisial. Ini inisial kaf, alif, fa, ra. Duna khilaf, ijma. Jelas? Oleh sebab itu, Ahlus Sunnah mengatakan bahwa iman itu qaulun wa iqrarun wa amal. Bahwa iman itu adalah ucapan, ikrar, wa tasdiq, membenarkan, wal amal, dan amalan. Nah, yang tidak bisa kita pastikan itu adalah amal kita. Jelas? Sebab kalau kita pastikan amal kita, kita mentazkiyah diri sendiri. Pada Allah katakan, wala tuzakku anfusakum. Jangan kalian menganggap bersih diri-diri kalian. Di sini tidak boleh. Maka mereka katakan kami beriman insya Allah. Tapi kalau ditanya tentang usulul iman, beriman pada hari kiamat, iya. Beriman pada takdir, iya. Tapi kalau tafasilnya, perinciannya, ini urusan lain. Tapi secara umum beriman, iya. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah SWT. Beriman pada Alkitab, iya. Beriman pada malaikat, iya. Beriman pada hari kiamat, iya. Beriman pada Nabi, iya. Tapi apakah antum sempurna tidak sholatnya tadi? Insya Allah. Antum mati tak dalam keadaan Islam? Insya Allah. Kita nggak tahu akibat. Inilah istisna yang dibolehkan seperti kata Imam Al-Ajurri juga dalam kitabnya Asy-Syari'ah. Beliau menukil dari para sahabat, para as-salaf, bahwasanya dalam iman boleh istisna, boleh mengatakan insya Allah, bukan meragukan imannya, tapi dia tidak tahu bagaimana akhir daripada kehidupannya. Makanya saya mengatakan di sini tafsirnya, nahnu mu'minuna insyaallah, ay minal mu'minina alladzina yukhtamu lahum bi khairin insyaallah, yaitu orang-orang beriman yang akhirnya nanti husnul khatimah. Tidak pasti husnul khatimah, tapi kita berharap husnul khatimah. Makanya kalimat ini maksudnya insyaallah kami berharap untuk husnul khatimah. Ragu? Enggak, kami tidak ragu. Tidak ragu dengan kewajiban salat, tidak ragu kewajiban puasa, tidak ragu dengan zakat, tidak ragu dengan haji. Cuman saya tak pastikan apakah zakat yang saya bayar lillah, apakah salat yang saya lakukan khusyuk lillah, dan apakah diterima atau tidak. Maka kita katakan insya Allah tabaraka wa ta'ala. Ini makna daripada awak ibud. Sebab dalam bab ini tergelincir banyak aliran. Seperti saya katakan tadi, orang Murji'ah tergelincir di sini. Orang Khawarij tergelincir dalam bab ini. Asy'ariyah tergelincir dalam bab ini. Cuman yang terakhir ini pintar, seolah-olah mirip dengan as-salaf, tapi padahal hakikatnya tidak memasukkan amal bagian daripada iman. Allah musta'an. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dengan demikian kita paham bahwasanya orang-orang beriman atau ashabul hadis tidak bisa memutuskan si fulan masuk surga. Sehingga tidak seperti sebagian orang mengatakan kalian tidak punya wali sebab tidak tahu syekhnya diterima amalnya atau tidak.
Makanya itu kalau kami banyak wali kami sebab kami tahu amalannya diterima. Nah, ini yang pahamlah. Ini yang sebabnya kenapa Syekh membahas masalah ini. Ya kita nggak tahu amalan Syekh kita diterima atau tidak. Kalau mereka tahu amalan Syekhnya diterima. Ujungnya apa? Ujungnya apa? Syekh mereka keramat. Kalau Syekh kita tidak keramat. Maka lahirlah di mereka kuburan-kuburan keramat dan akan kita tidak ada menyembah kuburan atau tidak benda mengalap berkah ke kuburan keramat. Tahu bedanya? Tahu bedanya? Bahkan kita pun yang tahu Nabi SAW diterima amalnya, tapi kita tidak jadikan dia sebagai kuburan keramat. Karena mengalap berkah itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan beramal saleh kepadanya, bukan karena kuburan-kuburan atau wali-wali seperti yang dicontohkan oleh as-salaf as-saleh. Makanya dulu di masa-masa sebelum berdirinya kerajaan Arab Saudi sekarang, dulu di Baqi itu banyak kubah-kubah, bangunan-bangunan megah di kuburan Baqi itu. Di kuburan sebagian sahabat dibangun di atasnya bangunan megah, ya. Supaya apa? Sebagai bakti kepada wali-wali Allah. Itulah tafsirannya. Lalu ketika datang kerajaan menerapkan sunnah Nabi SAW, bahwa Nabi berpesan kepada sahabatnya Ali bin Abi Thalib, tak kau temukan kuburan yang dibangun kecuali engkau bongkar atau engkau runtuhkan, dan tidak engkau temukan kuburan yang ditinggikan kecuali engkau ratakan. Itu pesan Nabi kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Maka yang dilaksanakan adalah itu. Kuburan dibangun bangunan lebih megah dari Masjid Ubay bin Masjid Ubay bin Ka'ab. Tahu enggak, pernah kan tuan-tuan dengar ada kuburan yang nilainya hanya 6 miliar dolar? Belum pernah dengar kan? Kuburan Khomeini. Kuburan Khomeini itu dibangun dengan harga 6 miliar dolar. Kok mau mereka? Investasi yang sangat menjanjikan. Sebab pengunjungnya setiap tahun melebihi orang haji dan umrah ke Mekah. Kira-kira infaknya banyak enggak? Wih, infaknya banyak enggak? Nah, jadi PAD, sumber pendapatan asli daerah. Kalaupun mereka infakkan seharga itu, tapi dalam waktu yang tidak terlalu lama uang kembali. Maka hati-hati berinvestasi. Ini investasi bodong ini. Investasi bodong. Nah, beruntung di dunia tapi terlaknat di akhirat. Nasallallahu alaihi afiyah. Maka diruntuhkan oleh mereka yang oleh sebagian dianggap situs-situs sejarah. Situs-situs, mana ada situs sejarah, siapa yang buat? Di masa Turki Utsmani dulu, ketika orang-orang sufi banyak berkuasa. Lalu mereka runtuhkan itu. Untuk mengambil simpati umat Islam dunia, dibuat berita bahwa yang akan dihancurkan adalah kuburan Nabi SAW. Sebab kalau dihancurkan kuburan rakyat tidak terlalu tinggi tensinya. Tapi kalau sudah kuburan Nabi mau dibongkar, ini tensinya tinggi. Begitulah dusta dengan mudah dibuat orang untuk melancarkan misinya. Nasallallahu alaihi. Sejak kapan pula mereka nak membongkar kuburan Nabi SAW? Supaya laku, supaya dagangan laku. Jangan buat seperti itu nak. Tukang fitnah itu tidak baik. Nanti lisan kita akan digunting Allah di akhirat. Nah, katakan yang sesungguhnya bahwa yang dihancurkan itu adalah situs-situs yang tidak bersejarah. Situs-situs yang tidak bersejarah, kubah-kubah, bangunan-bangunan megah yang dibangun di atas kuburan di Al-Baqi Al-Gharqad, yang dimana Nabi SAW sebelum meninggalnya 5 hari dia mengatakan la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid ala la tattakhidhu qabri masjidah.
Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena menjadikan kuburan para nabinya tempat-tempat beribadah. Maka ingat, jangan kalian jadikan kuburanku sebagai tempat beribadah. Nasallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah berikan kita pemahaman yang lurus dan istiqamah di atas jalan tersebut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wasallam. Saya kira tidak ada yang perlu ditanyakan kan? Jelas? Jelas sekali, terima kasih. Satu aja ya. Soalnya kalau satu ini jawabannya sejam. Mau jawaban pendek, jawaban panjang. Kalau pendek satu. Nah, apa itu pertanyaannya? Ini Bapak nak merubah atau enggak? Enggak, ada keinginan merubah. Ingin merubah enggak? Makanya saya tanya pula. Ya, kalau ingin merubah, saya jawab dengan bisa berubah. Tapi kalau enggak mau berubah takdir, nah, ini masalah takdir kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Nabi menjelaskan kita secara mujmal, garis besar. Apa sebab? Takdir itu bukan konsumsi publik. Jelas tak? Perinciannya, seperti apa berlakunya. Makanya Nabi menjelaskan secara, Al-Quran menjelaskan, inna kulla syai'in khalaqanahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu kami ciptakan dengan takdir. Kemudian ketika Nabi menjelaskan kepada Jibril alaihissalam, ketika ditanya tentang mal iman, akhbirni anil iman, sebutkan kepadaku tentang iman. Katakan Nabi, an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Diulang lagi, beriman pada Allah, ya, beriman pada malaikat, tidak diulang wa tu'minnya. Beriman pada kitab-kitab, tidak diulang wa tu'minnya. Beriman pada hari akhir, rasul-rasul, tidak diulang wa tu'minnya. Beriman pada hari akhirat, tidak diulang wa tu'minnya. Tapi pada takdir diulang wa tu'mina bil qadari khairihi. Apa maknanya? Apa maknanya? Panjang jadinya. Ya, jawaban sederhana itu tuh tak jawab saya. Lah, apa sebabnya? Apa sebabnya? Maaf kaum muslimin. Beriman pada malaikat, tidak sulit orang beriman pada malaikat, sah? Ya. Seluruh umat agama samawi beriman pada malaikat. Saya mohon maaf, di bab akidah beriman pada malaikat, jarang orang yang tergelincir dalam bab ini. Beriman pada kitab-kitab, semua orang beriman pada kitab. Tidak sulit. Beriman pada Rasul, iya, semua orang beriman pada Rasul. Cuma maksudnya apakah beriman pada Nabi Muhammad atau tidak, sah? Jelas? Bahwa orang Nasrani percaya tidak adanya Nabi Muhammad. Percaya tidak adanya Nabi Muhammad. Subhanallah. Percaya apa tidak? Orang Buddha percaya tidak adanya Nabi Muhammad? Percaya. Cuma mereka tidak mengikuti. Hari akhirat, semua umat beragama percaya tidak ada hari akhirat? Percaya. Makanya tidak ditekankan. Tapi pada takdir, apakah semua orang percaya? Wih. Semua orang percaya? Tidak. Sebab akan lahir pertanyaan-pertanyaan, analogi-analogi, persepsi-persepsi. Ya jelas Pak? Ilustrasi-ilustrasi. Cocok logi. Ya. Jadi banyak ilmu logi-logi nanti. Sampai masuk di situ ilmu gilologi. Nah, banyak orang gilo gara-gara mencabas masalah takdir ini.
Makanya Nabi tekankan wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Kamu beriman, ditekankan lagi kalimat, diulang wa tu'min untuk penegasan. Jelas? Nah, sekarang takdir itu di mana ditulis, Pak? Lauhul Mahfuz. Ada anggaran untuk kita penelitian ke sana? Ada anggaran enggak untuk memastikannya? Di mana riwayat Nabi Musa tadi? Siapa yang merawikannya? Taim. Siapa yang berjalan sama Allah tadi? Tapi Allah tidak berjalan kata bapak tadi. Apa kena lagi akidah nih? Allah berjalan apa enggak? Siapa yang bilang Allah berjalan tadi? Nah, kena nanti sama alil kalam nanti. Dia mengingkari awaja rabbuka wal malaku saffan saffan. Kalau bapak aja tidak percaya Allah punya kaki, macam mana berjalan? Karena ada orang tidak percaya Allah punya kaki, enggak ada, punya mata enggak ada, punya ini enggak ada, punya zat enggak ada, akhirnya enggak ada. Enggak di atas, enggak di bawah, enggak kiri, enggak kanan, enggak muka, enggak belakang. Ada enggak? Pak, botol itu di mana? Enggak di atas, enggak di bawah, enggak di kiri, enggak di kanan, enggak muka, enggak belakang. Ada enggak? Enggak ada kan? Jadi Pak, kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Makanya masalah takdir itu seperti kali yang saya katakan, beriman secara garis besar. Detailnya kalau tanpa ilmu kita masuk ke dalamnya atau dengan pikiran kita memasukinya, lahir dua golongan sesat karenanya. Satu mengingkari takdir, namanya qadariyah. Satu mengingkari adanya pilihan kita dipaksa, namanya golongan jabriyah. Makanya ahlus sunnah di tengah-tengah, yaitu beriman bahwa takdir itu ada. Seperti apa berlakunya, serahkan pada yang punya. Mau bahas lagi? Nah, bacalah kitab Al-Qadha wal Qadar Ibnu Taimiyah 2 jilid cuma Pak, silakan. Ini apa yang mengharuskan Bapak harus tahu bagaimananya berubah atau tidak. Ini masalah berubah tidak atau tidak takdir ini, masalah juga nanti debat lagi di antara ulama, Pak. Bapak nak debat dengan saya? Nah, itu masalahnya. Ulama berdebat, apa yang dimaksud dengan la yaruddul qadar illa doa. Tidak ada yang menolak takdir itu kecuali doa. Berarti doa kepada siapa? Kepada Allah. Apakah doa itu yang merubah atau Allah? Allah sendiri. Bukan doa itu. Asal berdoa kita dirubah takdir, tidak. Doa itu ada yang dikabulkan, ada yang tidak. Apa maksud merubah doa itu merubah takdir? Apa maksudnya? Tahu Bapak? Tahu? Saya tidak tahu. Seperti apa Allah merubah, saya tidak tahu. Makanya terjadi 5 pendapat ulama dalam menafsirkan itu. Nah, baca lagi kitab Lelbak Labaki dalam masalah ini. Silakan baca sendiri. Capek saya bacanya, Pak. Terus terang, payah mahamnya. Tapi kalau Bapak setiap dari pagi ini sampai nanti malam, sampai besok subuh, ayo kita baca kitab Al-Qadha Al-Qadar itu 2 jilid, kita tamatkan. Siap? Saya batalkan seluruh kajian saya hari ini. Yang mau berurusan dengan saya mohon jangan berurusan hari ini. Mau. Untuk itu ngulang gaji, Pak. Soal makan siang, makan malam, tidak apa-apa. Bapak yang bayar tidak ada masalah. Jadi dulu pertanyaan-pertanyaan seperti ini kami tanyakan pada guru-guru kami. Jawaban mereka itu rata-rata begini, Nabi juga pernah ditanya sayang. Tapi Nabi katakan, i'malu, beramallah kalian, fakullun muyassarun lima khuliqalah. Setiap orang
dimudahkan mengamal apa yang diciptakan untuknya. Soal seperti apa perubahan itu, bagaimana perubahan itu, kalau memang kita yakin enggak, Nabi mengatakan tak ada yang merubah takdir kecuali doa. Yakin itu, banyak berdoa pada Allah SWT. Mudah-mudahan Allah merubah. Seperti apanya? Saya tidak tahu, Pak. Jangan paksa saya mengetahuinya. Ya, ada yang mengatakan, ini panjang lagi. Ada yang mengatakan yang berubah itu adalah takdir yang bersifat amali, yaitu pelaksanaannya berubah. Ada yang mengatakan yang berubah itu adalah bahwa Allah di Lauhul Mahfuz mencatat bagi seorang hamba bila dia berdoa dan diterima doanya, ini untuknya. Dan bila dia tidak berdoa, ini untuknya. Jelas? Maka berdoalah supaya antum mendapatkan yang ini. Atau kalau antum malas berdoa, ini bagiannya. Menurut tafsiran sebagian ulama. Tapi apakah ulama itu pergi ke sana? Tidak juga. Paham, Pak? Paham? Oleh sebab itu berimanlah secara mujmal dalam bab ini. Bahwa Allah menakdirkan segala sesuatu dan Allah maha hikmah. Selesai. Yang diharuskan pada kita adalah mengejar takdir baik itu. Tahu tak kita jalan kebaikan? Tahu, alhamdulillah. Baca hadis Jibril itu. Beriman, ini. Islam, ini. Ihsan, ini. Jelas? Kemudian kita pelajari bagaimana Nabi SAW dalam menyikapi takdir. Maka beliau ditakdirkan masuk surga, berhenti beramal? Tidak. Tahu tidak dia masuk surga? Tahu. Berhenti dia beramal? Tidak. Tahu tak Nabi bahwa Abu Lahab ditakdirkan masuk neraka? Tahu, karena turun ayat. Apakah dia berhenti untuk berdakwah? Didakwahinya terus? Dakwahinya terus. Mudah-mudahan takdir Allah berubah. Sah? Tapi bagaimana perubahannya? Ini ilmu gaib yang tidak bisa kita cari. Tidak bisa. Hanya semua orang mencoba menafsirkan. Mencoba menafsirkan. Bisa benar, bisa salah. Oleh sebab itu, maka yang terbaik adalah pelajari, beimani seperti Allah menjelaskan. Sebagaimana sifat-sifat Allah. Kan tidak dijelaskan seperti kita. Misalnya Allah punya tangan, punya jemari. Berapa jumlahnya? Seperti apa besarnya? Ada dijelaskan? Tidak, jangan dicari-cari. Karena kefiat itu tidak dijelaskan. Tapi wajib diimani. Wajib diimani. Sebab kalau antum mencoba mencerna, akhirnya mengingkari. Itulah lahir orang-orang hebat. Saya katakan, orang-orang hebat tersesat. Ustaz, imam-imam kesesatan itu orang-orang hebat kan? Betul kan? Siapa? Iblis orang hebat enggak? Hebat. Cerdas, Pak. Enggak terpikir oleh Adam, terpikir sama dia. Coba bayangkan, enggak terpikir oleh Adam, terpikir oleh Iblis. Akhirnya Adam KO dibuatnya. Makanya itulah sebabnya kita di sini sekarang. Gara-gara kehebatan iblis. Bapak nak ikut lagi kehebatan iblis? Hah? Pikirkan itu terus. Dan akhirnya nanti kita ingkari takdir. Qadariyah itu orang hebat, Pak, pencetusnya. Ma'bad al-Juhani. Hafiz Quran, hafiz hadis. Hafiz Quran, hafiz hadis. Kalau sempat misalnya pakai nomor hadis, waktu itu udah hafal dia nomor-nomor hadis tuh. Macam digitalnya. Terkenal kehebatannya. Cuman menggali akhirnya tertimbun sendiri. Sebab dia tidak punya safety. Apa safety-nya? Ittiba'.
Apa ittiba? Ikut. Ada Abu Bakar menggali? Tidak. Umar menggali? Tidak. Utsman menggali? Tidak. Ali menggali? Tidak. Sa'ad bin Waqqas menggali? Tidak. Enggak ada generasi uta pertama itu menggali masalah ini. Sehingga mereka selamat. Kawan dicoba menggali. Dicobanya menggali. Akhirnya tertimbun. Lahir aliran Qadariyah. Pencetusnya orang hebat. Orang hebat. Wasil bin Atha. Berguru sama Al-Hasanul Basri. Tidak puas dengan cara Hasan mengajar. Hasan sedikit-sedikit hadis, sedikit-sedikit sunnah, sedikit-sedikit ayat. Ini tidak berkembang ilmu kita kayak gini nih katanya. Tidak berkembang ilmu. Masa tidak ada logika di dalamnya. Akhirnya gunakan otak dikit Pak Ustaz katanya. Akhirnya dia tinggalkan majelis Hasan Al-Basri. Orang hebat. Orang hebat. Cerdas. Tapi tidak mau ikut. Tidak mau ikut. Nah, kita pun hari ini amalan Nabi, ini keyakinan Nabi. Mau tidak ikut? Tidak, dipikirkannya. Ikut cara berpikir Wasil bin Atha, ikut cara berpikir Ma'bad al-Juhani, ikut cara berpikir Abdullah bin Saba al-Yahudi, ikut cara berpikir si fulan dan fulan. Walaupun sebagian banyak di antara mereka tidak merasakan itu, tidak sadar dia mengikuti. Iya dah. Banyak orang sekarang cara berpikirnya liberal, tapi kalau ditanya Bapak liberal, oh enggak, saya anti liberal katanya. Anti liberal, tapi dia sendiri enggak paham bahwa dia mengikuti liberal. Terus buat dia enggak tahu jalan yang benar. Ada seorang syekh besar, Masya Allah, menganut paham pluralisme. Ya, kalau dibilang kita Bapak pluralisme enggak mau dia, kita pluralitas katanya. Bedanya tas saja dengan me gitu. Intinya sama. Ya bilang, kita di sini, di lembaga ini, lembaga internasional tertua di dunia, kita menganut paham bukan mono, tetapi adalah plural. Bukan monolitas, tapi pluralitas. Paham apapun boleh berkembang di sini. 3 detik setelah itu ditanya oleh wartawan, bagaimana dengan Wahabi? Oh, Wahabi tidak bisa katanya. Jadi 3 detik, cuma tidak 3 menit, tidak 3 hari, tidak 3 tahun, dia mencabut kembali akar yang baru saja dia tanam. Bahwa kita tidak boleh saling menyalahkan. Kita tidak boleh saling menghukum ini batil dan ini. Semuanya boleh hidup. Ini kan pendapat yang harus dihormati. Wahabi gimana? Oh, Wahabi tidak boleh. La haula wa la quwata illa billah. Wahabi tidak pendapat. Wahabi tidak punya logika. Wahabi tidak punya aliran. Dia bilang baru saja 3 detik. Mau videonya? 3 detik saja. Berubah. Orang hebat? Iya. Profesor doktor. Syekh besar? Iya. Mau tahu namanya? Tidak usah. Paham sendiri lah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, mau menggali lagi? Mau? Saya ikut, tidak apa-apa. Tapi saya di tebing aja, Bapak masuk. Nah, Nabi ketika ditanya hal-hal yang besar, kan tadi Nabi kan semuanya ditakdirkan. Kalau gitu ya Rasulullah, kita takdir masuk surga, takdir masuk neraka. Fa'ala madzal amal. Kenapa kita beramal? Kata Nabi SAW, i'malu. Beramallah kalian, karena semua dimudahkan menjemput apa yang ditakdirkan untuknya. Nabi tidak bahas begini, detailnya begini-begini. Apa sebab? Tidak penting. Tidak penting. Ada takdir yang berubah? Ada. Cukup begitu aja. Nah, bagaimana perubahannya? Apa saja? Ya, bagaimana? Kenapa pula berubah dan seterusnya? Berarti dan ini dan itu. Nanti akhirnya kita menjadi sahabat iblis. Na'udzubillah. Nah. Ya, sebab apa? Andainya itu diperlukan, Nabi takkan tidak jelaskan. Sebab kaedah mengatakan takhirul bayani an waqtil haja la yajuz. Melambatkan keterangan di saat dibutuhkan tak boleh. Andainya itu harus diyakini secara detail, Nabi akan jelaskan secara detail. Tapi kalau tidak diperlukan secara detail, maka cukup beriman secara global. Itu yang penting. Wallahu ta'ala alam ba. Tapi kalau mau juga kita menyelam, tadi saya katakan, ya, jangan lupa bawa
bawa safety-nya. Kalau menyelam pakai apa namanya itu? Oksigen ya. Apa istilahnya, tabung oksigen. Dan pertimbangkan, nanti oksigennya tahan 2 jam. Bapak nyelam 20 jam. Ya kan kedalaman Bapak nyelam di Karibia. Karibia 5 km dalamnya Pak. Tidak cukup hanya dengan tabung oksigen. Harus juga anti apa namanya? Jangan tekan pecah genang telinga. Nanti kayak Titan Bapak. Paham? Tidak paham juga. Nah itulah masalah itu aja payah kita pahamnya. Apalagi sampai ke Lauhul Mahfuz sana. Orang nak mencari Titanic saja, belum ada yang berhasil ya kan? Iya dah. Tidak baca berita terakhir tuh. Tiketnya berapa man? Berapa ribu dolar per orang? Untuk pergi mati itu? Hah? 250 ribu dolar tiketnya orang tuh masuk. Berhasil? Enggak. Karena kedalaman yang tidak sesuai dengan daya tahan ini. Padahal dulu orang Titanic itu bilang Tuhan pun tak bisa menenggelamkan kapal ini. Katanya. Sombongnya. Penentang Tuhan. Oleh itu kaum muslimin dia sudah merasa hebat. Memang orang hebat. Bisa bikin Titanic orang hebat enggak? Hebat kan? Tapi karena hebat itulah sesatnya. Oleh sebab itu tidak usah kita jadi orang terlalu hebat. Kecuali dengan syarat mau menjadi pengikut Rasulullah SAW dengan benar. Ikut sajalah. Ya ikut sajalah. Mau enggak? Mau Pak? Ikut ajalah. Dan usahakan dekat-dekat dengannya. Karena dia yang pertama buka pintu atau dibukakan bagi itu surga. Agak ngelayut aja sama dia. Ya, ya Rasulullah ajak saya. Makanya sahabat ketika ditanya seperti Ar-Rabi' bin La ilaha illallah Muhammad As-Sulami ketika ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dia membantu Nabi mengambilkan air wudu, ada enggak kamu kebutuhan yang bisa saya berikan? Ada permintaan gitu. Ada proposal mau dia sampaikan. Katanya, ya Rasulullah, iya. Uridu murafaqataka fil jannah. Saya ingin dekat denganmu di surga. Wah, ini permintaannya berat ini. Yang lain aja lah, nak baju baru misalnya, atau nak bini baru misalkan. Nah, tapi kata la ya Rasulullah, tidak mau kecuali itu. Akhirnya Nabi berdoa, cuman tolong ya, supaya doa ini dikabulkan, banyak-banyak sujud. Maksudnya banyak salat sunat. Artinya dekat-dekat dengan Nabi itu memerlukan, kita juga harus mengikutinya. Jangan jauh-jauh daripadanya. Wallahu ta'ala alam. Cukup lama juga Pak. Saya jamin Bapak belum puas. Ya, kita baca pun berdua kitab itu nanti juga belum puas. Karena apa? Tidak akan selesai sehari. Saya jamin tidak selesai sehari. Sebab untuk memahami setiap alinea memerlukan kita tafakkur, tadabbur, memerlukan memeras keringat kita. Ya, untuk memahaminya. Apalagi Bapak punya latar pesantren enggak? Latar belakangnya? Enggak. Enggak ya? Pernah belajar ilmu kalam? Ilmu kalam? Nah, itulah payahnya. Saya aja yang sudah belajar itu 7 tahun di pondok pesantren dulu. Alhamdulillah untuk mantik tamat dulu dengan guru kami. Guru kami memang tidak gelar profesor tapi murid-muridnya profesor semua. Nah, tapi subhanallah untuk memahami masalah itu yang memerlukan kadang-kadang sampai ngantuk kita memikirkannya. Sampai ngantuk, lelah kita buatnya. Tapi kalau Bapak mana coba tadi, ayolah. Nah, selesai kita coba sehari, selesai enggak kita nanti 50 halaman sehari. Ya, kalau untuk itu enggak apa-apa kita batalkan kajian hari ini. Nah, soal makan jangan risau. Bapak yang tanggung enggak ada masalah. Nah, wallahu ta'ala alam. Ya sallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam wa subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.